sekali dengan Paulus, dan apa alasan Pak Depi sebagai pendeta ya percaya dengan Paulus itu apa gitu loh. Ya, baik. Ya, jadi saya persilakan dulu sama Pak Dehe untuk menyiapkan pertanyaannya, dan saya harapkan nanti Pak Dehe juga artinya menjawab pertanyaan saya. Ya kan, saya buktikan apakah Pak Dehe benar-benar orang Kristen yang memang paham Alkitab sehingga mengeluarkan narasi-narasi, pernyataan-pernyataan bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul palsu. Nah, jadi artinya Pak Dehe harus siap ini ya. Nah, itulah kalau diskusi sama saya. Jangan hanya bertanya saja ya. Kalau diskusi yang baik itu artinya gantian untuk bertanya, gantian untuk berbicara. Nah, itu diskusi yang sehat. Ya. Oke, ya, baik. Izin dulu Pak Ustaz ya. Saya mau ada yang mau saya sampaikan dulu ya. Ya, baik teman-teman di wabah, saudaraku Kristen, ini waktu yang sangat baik ya untuk kita puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita agungkan, kita muliakan, yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah menjanjikan kepada kita sorga ya, untuk tempat kita selama-lamanya nanti yang percaya kepadanya. Karena Tuhan Yesus telah berjanji kepada kita di Yohanes 14 ayat 1 dan 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi itulah istimewanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh karena itu teman-teman, kita pada malam hari ini akan memberikan jawaban ya dari semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh lawan diskusi kita pada malam hari ini, untuk memberikan mereka pencerahan ya, pemahaman tentang siapakah Yesus dan juga Rasul Paulus ini ya. Jadi oleh karena itu teman-teman ya, doakan dan juga jangan lupa ya follow akun saya ini supaya kita bisa ya bergabung ya, artinya kita ada notifikasi, ada pemberitahuan, dan kita bisa saling komunikasi ya melalui live TikTok ini. Jadi itu kira-kira teman-teman. Oke, Pak Dehe silakan dimulai. Ya, Pak Depi kan seorang pendeta, pasti sangat mengerti dengan pertanyaan saya ini. Di Efesus pasal 2 ayat 15, di sana dikatakan oleh Paulus bahwa sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi di sini Paulus menjelaskan bahwa dengan meninggalnya Yesus, maka hukum Taurat itu batal dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaannya, kapan Yesus berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat itu? Pak Pendeta bisa jawab sesuai dalil saja. Mantap. Ya. Ya, baik. Izin besarkan saya Pak Ustadz, saya pakai dalil untuk menjawabnya ya. Ya. Itu itu Pak, temanya itu dibuang dulu Pak Ustadz. Oke, saya ganti. Oke. Ya, baik. Ya. Santai kita Pak Dehe ya untuk diskusi pada malam hari ini ya. Ya. Baik teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Dehe. Pak Jai, sambil ngopi. Iya. Iya. Baik. Ini yang dikutip oleh saudara kita atau abang kita Pak Dehe tadi ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu
mengadakan damai sejahtera. Ya, mengadakan damai sejahtera. Nah, pertanyaan Pak Dehe tadi, di mana kata Tuhan Yesus bahwa dia akan membatalkan hukum Taurat? Itulah pertanyaan dari Pak Dehe. Ya, mari kita mencari di mana di dalam ayat Alkitab perkataan Yesus bahwa dia itu akan menggenapi ayat firman Tuhan itu ya, hukum Taurat itu. Di Matius 5 ayat yang ke-17. Bukan menggenapi, Pak. Iya, sabar. Membatalkan. Iya, sabar. Jangan dipotong dulu Pak Ustadz ya. Saya tahu pertanyaan Pak Dehe saya tahu ya. Ini udah berulang kali ditanyakan sama saya ini. Oke ya. Nah, begini. Matius 5 ayat 17 dan 18 ya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Janganlah kamu menyangka ya bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke. Itu ayat 17 ya. Yesus datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Itu pernyataan dari Tuhan Yesus. Ayat ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sini adalah sebelum semuanya terjadi. Oke? Nah, maksud Tuhan Yesus di sini ya, kalaulah itu hukum moral yang ke-10 ya, hukum moral yang ke-10 ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sampai hukum ke-10 jangan mengingini istri saudaramu, harta kekayaannya dan juga hamba-hambanya, itu berlaku sampai pun artinya nanti sampai akhir zaman itu akan berlaku semua. Ya, itu maksud Tuhan Yesus di sini. Ya. Tetapi ya, sebelum semuanya terjadi ini, apa yang terjadi ini? Adalah penyaliban atau kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oke. Jadi ketika semuanya ini sudah terjadi, Pak, maka orang-orang Pak Dehe, coba diperjelas Pak Dehe. Aduh. Sabar dulu Pak Ustadz. Nanti sabar dulu. Gitu. Wah, ya. Sabar dulu Pak, dulu. Di sini bukan tempat berkhotbah. Setidaknya ya, Anda langsung jawab pertanyaan Pak Dehe apa gitu. Bukan tempat pidato, bukan tempat khotbah. Yang ditanyakan Pak Dehe di 2 Efesus 15, kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Dia ngomong sama Paulus. Itu yang ditanyakan. Sabar dulu Pak Ustadz. Sabar dulu lah. Oke ya. Akan saya jawab itu. Oke ya. Sebelum semuanya ini terjadi ya, artinya sebelum penyaliban atau kematian Tuhan Yesus itu, maka semua hukum Taurat itu yang disinggung oleh Tuhan Yesus tadi di ayat 17 ya, semua hukum Taurat itu akan berlaku, baik itu moral, seremonial dan juga hukum sipil. Oke? Tetapi setelah kematiannya di atas kayu salib ya, setelah terjadi penyaliban itu ya, maka hukum itu tidak akan berlaku lagi. Ya, hukum itu tidak akan berlaku lagi. Jadi saya kutip tadi ya, yang ditanyakan oleh Pak Dehe, hukum yang mana di situ yang akan dibatalkan? Di Efesus 2 ayat 15. Hukum yang mana? Kan begitu. Maksudnya di situ adalah hukum seremonial tentang sunat. Ya, tentang sunat. Ya, jadi itulah yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus di sini, hukum Taurat ya, artinya baik itu hukum seremonial ya dan juga hukum sipil itu sebelum kematiannya di atas kayu salib, sebelum semua itu terjadi, maka hukum itu tidak akan ditiadakan satu iota pun ya sebelum semuanya terjadi.
Ya, jadi setelah kematiannya di atas kayu salib, maka hukum-hukum seremonial tadi yang ada di Efesus 2 ayat 15 tidak akan berlaku lagi. Ya, Efesus 2 ayat 15 ini tidak berlaku lagi karena yang dimasukkan oleh Rasul Paulus di sini adalah hukum sunat. Ya, ini. Ya, hukum sunat. Karena Hukum itu sunat doang. ingatlah bahwa dahulu bentar dulu. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah, ya, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi maksud Rasul Paulus di sini adalah hukum sunat itu, ya, segala hukum dan ketentuannya tidak berlaku lagi, ya, karena hukum sunat itu akan membuat, ya, benteng, ya, benteng pembatas antara orang Yahudi dengan orang Yunani, karena orang Yahudi itu dianggap orang-orang kafir, ya, karena mereka itu tidak sunat. Jadi mereka itu dianggap tidak dapat bagian dalam perjanjian, tidak disebut oleh orang Israel, anak-anak janji, ya, yang peroleh keselamatan oleh karena sunat ini, ya. Jadi sunat ini tidak berlaku lagi bagi orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena telah digenapi di atas kayu salib. Itu maksudnya di ayat 15 ini. Jadi bukan merujuk kepada hukum moral yang ke-10 tadi, tapi merujuk kepada hukum sunat. Makanya dikatakan di sini, ya, membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Ya, artinya semua Itu segala. hukum perintah dan tentu hukum seremonial itu tidak berlaku, termasuk hukum sunat. Oke, itu kira-kira jawaban dari saya. Tanggapi Pak Dehe. Iya. Terima kasih Pak Pendeta sudah dijawab. Tetapi yang saya pertanyakan, kapan Yesus berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat? Tetapi Pak Pendeta beda jawaban Pak Pendeta. Jadi kalau di sekolah itu tidak mendapatkan nilai. Nggak ada nilainya. Ya. Kosong kata Bang Juan. Bukan aja lo sama orang tua. Iya, karena tidak ada perkataan Yesus satu kata pun kepada Paulus untuk mengatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan. Begitu Pak Pendeta. Itu hanya perkataan Paulus saja. Bahkan di Matius 24 saya baca barusan, kalau dibandingkan dengan pertemuan Paulus berbeda. Tolong cari jawaban yang lebih bagus Pak Pendeta, bahwa Yesus tidak pernah mengatakan kepada Paulus, bahkan tidak pernah jumpa dengan Paulus sedetik pun dengan Yesus. Jadi bagaimana Paulus itu berani dia mengatakan bahwa dengan matinya sebagai manusia batal hukum Taurat. Gimana itu Pak Pendeta? Ya, baik. Ini udah 2 kali Pak Dehe bertanya di sini, ya, udah 2 kali. Jadi saya nanti 2 kali juga bertanya, saya Pak Ustadz, 2 ya. kali bertanya, karena jawabannya mutar-mutar. Iya, baik. Oke, ya. Jadi saya jawab pertanyaan Pak Dehe, ya. Ketika Pak Dehe mengatakan, ya, 1 detik pun Yesus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Oke, Iya, ini tidak pernah pertanyaan ketemu Yesus. yang sangat menarik ini, ya. Oke, nggak apa-apa. Saya jawab, ya. Jadi saya harap nanti Pak Dehe, ya, artinya menjawab pertanyaan saya sesuai dengan dalil, ya. Ya. Ini Bapak jawab aja pertanyaan saya tadi dalil lain. Saya juga bisa aja baca Alkitab nanti sesuka-suka saya, dalil saya. Iya. Saya nanti baca Kolose bisa, baca Hosea bisa, karena Bapak jawab ke saya tadi nggak sesuai dengan pertanyaan saya. Ya, baik.
Besarkan saya Pak Ustadz. Ini kisah para rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ada nanti pernyataan bahwa Rasul Paulus akan diutus ya. Oke. Ini langsung ke to the point aja kita ya. Nah, ke to the point aja karena sesuai tadi perkataan Pak Dehe bahwa Rasul Paulus tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Jadi di ayat ini ya jelas-jelas Tuhan Yesus lah yang bertemu dengan Rasul Paulus. Ya ini. Di ayat 4 dikatakan ia rebah. Siapa yang rebah di sini adalah Rasul Paulus. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Paulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, ini katanya ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu yang harus kau perbuat. Ini Tuhan Yesus langsung yang bertemu dengan Rasul Paulus di sini ya. Jadi sesuai pernyataan Pak Dehe tadi bahwa Yesus tidak bertemu dengan Rasul Paulus itu sudah batal ya. Makanya belajar lagi kau Dehe baru. Oke ya, untuk membaca ayat firman Tuhan ya, belajar lagi kau ya. Nah, bahkan di sini ya, di sini bukan hanya kepada Rasul Paulus Tuhan itu berkata ya, kepada Ananias juga ya. Di Damsyik ya, ini di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias ya. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas orang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa ya. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ya, jadi pertemuan antara Paulus dengan Tuhan Yesus di sini disaksikan oleh seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Oke, bukan hanya Rasul Paulus. Makanya di sini terjadi mujizat yang besar. Mujizatnya apa? Yaitu Rasul Paulus itu mengalami kebutaan selama 3 malam. Dan Ananias inilah yang menyembuhkan Rasul Paulus itu. Mujizat di situ terjadi. Oke. Nah, jadi pernyataan Pak Dehe tadi mengatakan Yesus tidak perlu bertemu dengan Rasul Paulus. Ini ayatnya. Oke. Kisah para Rasul 9 mulai dari ayat 1 sampai tanggapi, dengan Pak Dehe. 12 ini. Oke. Oke ya. Nah, sekarang saya bertanya kepada Pak Dehe. Silakan. Oke. Ya, silakan bertanya kepada saya. Cari yang berat lah. Kan bebas jawabannya. Tadi jawabannya udah betul nggak Pak Dehe? Salah semua. Kan bebas menjawab. Oke. Iya, baik, nggak apa-apa. Kalau Pak Dehe ini kan orangnya bebal ini, makanya apapun jawaban kita nggak terima tuh. Ya, itu makanya dia itu di gerejanya itu dia itu sangat dibenci makanya ya, karena dia itu orang bebal. Oke ya, nggak apa-apa itu.